Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kita banggakan semuanya, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang hari ini insya Allah di puasa kita yang ke-12 bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2025, dan tanggal ini hari ini tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah. Bapak Kakanwil beserta pimpinan kita buat era baru ya, di era yang luar biasa ini, memberikan ide-ide yang cemerlang untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama beristirahat sejenak, merenung di musholah yang sangat kita cintai. Musholah menurut saya dari beberapa kantor yang kita datangi di Sumatera Selatan ini, Pak Kanwil, bukan muji dekat Pak Kanwil ini, Pak, memang musholah yang representatif menurut kami dengan fasilitasnya yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini memberikan kesejukan dan ketenangan buat kita semua untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tentunya ibadah kita dapat lebih khusyuk, sempurna, dan dapat bersama-sama juga pada siang hari ini saling mengingatkan atau saling menasehati dalam kebenaran. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di awal tadi saya sudah sampaikan, bersyukur tentunya kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Tadinya Pak Kanwil aku nak ngejuk judul ceramah ini, tapi kelihatannya takut judulnya terlalu berat, Pak. Jadi aku singkat kembali judulnya itu, Allah itu tidak akan membebani umatnya. Jadi sebenarnya Ibu Bapak sekalian dan para jemaah ya, tidak ada kata beban berat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Jadi kami sinyalir saja, ada beberapa mungkin informasi di YouTube, Bapak Ibu sudah lihat kan, bahwa paling tidak ada 10 perintah Allah yang saya ambil dari sini, yang dituangkan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim, yang saya lihat dari awal sampai akhirnya tidak ada yang berat dan tidak ada yang membebani. Jadi sungguh benar apa yang disampaikan Allah SWT pada surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah saya bebani ya, cara saya beratkan ya umat-umatku itu ya, kecuali sebatas ia sanggup atau atas kesanggupannya. Nafsan illa usaha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Tentu yang berikut ini, setiap kebaikan Allah pasti akan ya mencatat dan membalas kebaikan itu, insya Allah. Ini janji Allah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila ada keburukan, Allah akan catat dan akan dibalas dengan caranya Allah ya atas keburukan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Kita ambil dari yang pertama. Ini ada 10, tapi kalau sempat 10, kalau sempat 3 Pak ya, mungkin ya Pak ya, Pak Abdul, Pak ini Pak Dokter ya. Jadi yang pertama, kita disuruh mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah berarti tidak menduakannya. Mengapa harus mencari yang dua kalau satu ini sudah ya cukup sempurna? Nah, insya Allah kan ya enak rekam, tidak apa-apa sebenarnya ya kan.
Maksud saya begini, ya Allah itu kan maha segalanya. Kalau kita mau cari Tuhan yang lain, nggak mungkin. Kalau anak muda sekarang ngapain ya? Begitu. Dan yang kedua, jadi pasti ini mudah Bapak Ibu ya, tidak ada beratnya kan? Ya Pak Dian ya, tidak berat. Mungkin Koko juga nganggut-nganggut tadi, tidak berat ini Pak. Ya, karena satu ini sudah maha segalanya. Kalau kita cari yang lain, atau kita menyerupakan, menyamakan derajatnya, padahal kita sudah mengakui Allah itu maha segalanya. Jadi kalau sudah maha itu tidak ada lagi bandingnya. Kalau dari kamus matematika itu Pak, kalau sudah diukur tak sehingga, tak terhingga itu berarti tidak ada lagi Pak, tidak ada lagi bilangan berikutnya. Katanya tidak terhingga. Apa yang lebih besar dari tak terhingga? Ya tak terhingga itulah. Itu dalam matematika. Nah begitu juga dalam matematika, di sini ada matematika juga ya. Tidak ada yang namanya nol itu dikatakan himpunan kosong. Jadi tidak ada dikatakan nol itu ada himpunan kosong. Jadi kalau dikatakan himpunan kosong, memang tidak ada himpunan di dalam, tidak ada bilangan sedikit pun di dalam himpunan itu. Jadi kalau ada titik, berarti ada himpunan titik. Kalau titiknya banyak, berarti himpunan titik-titik. Tapi kalau dikatakan bilangan kosong, tak satu pun, berarti tak satu pun yang bisa menyamai kalau kita cari dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menahan marah. Pak, mudah ngomong kenyo, nahan marah nih, sabar itu, mudah ngomong kenyo. Itu bagi orang yang belum terlatih. Tapi marah itu jamak kan, biasa marah itu. Tapi marah yang bagaimana? Nah, tentunya marah yang sudah diatur, ya. Rasulullah sering menjadikan contoh, ya, teladanan, ya. Marah seperti apa yang kita wajib marah? Ya, apabila mungkin ya Allah dinodai, nah, gitu kan? Ya, menodai Allah, tidak mengakui Allah SWT atau mengejek-ejek, ya, mungkin ini patutlah marah. Tapi marah yang bagaimana? Tentu marahnya bisa, ya, kita menenangkan seorang itu karena waktu itu beliau belum tahu bahwa Allah itu maha segalanya, maka dikasih tahu. Kemudian berperilaku lemah lembut. Saya pikir tidak katik beban beratnya berperilaku lemah lembut, karena setiap orang itu bisa. Tapi tadi Bapak Ibu, dengan cara latihan kita bisa memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu di saat yang tepat, di tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Nah, nak nepatkan kata-kata inilah Bapak Ibu, ya. Kadang katanya, ya, merayunya orang Medan, ya, itu lebih kasar, ya, daripada marahnya orang Jawa. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Ini kan kultur, ya. Tapi ada juga orang Medan yang lama di Jawa, kelihatannya bahasanya kasar Pak, tapi menyampaikannya dengan cara lemah lembut. Mungkin tempatnya pas pada saat yang tepat dengan orang yang tepat. Mudah-mudahan tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang merasakan beban sulit, nak suruh lemah lembut nih, ternyata bisa, ya. Biasanya lemah lembut itu muncul berdasarkan pengalaman kehidupan. Jadi kehidupan ini Bapak Ibu merupakan sebuah rangkaian perjalanan yang panjang. Ini baru perjalanan dalam kehidupan ini, belum perjalanan di akhirat. Kalau di akhirat lebih panjang lagi dari dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, dalam proses perjalanan yang panjang Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal yang kita lewati. Orang yang paling bijaksana menurut orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang beberapa dekade itu, orang yang paling berhasil di dalam hidup ini adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, mengambil hikmah dari sebuah perjalanan, mengambil hikmah dari sebuah keadaan. Nah, inilah yang namanya kenyataan dalam kehidupan kita. Kemudian berbuat baik kepada setiap orang. Di sini Allah tidak mengatakan bahwa berbuat baik itu ada kriterianya A, B, C, D. Pokoknya kalau sudah baik,
ya, tentu dengan tuntunan agama kita ini sudah melakukan. Yang bisa kecil-kecilan buat baiklah, kecil-kecilan baik sebatas kemampuan kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa ilaiha maktasabat. Kita yakin setiap perbuatan yang baik kita itu akan dicatat Allah dan akan mendapatkan balasannya, yang buruk pun akan mendapatkan balasannya. Ini baru tidak salah 4. Mana Pak Kanwil ini, Pak Kanwil? Terus ke apa Pak? Dikit lagi Pak, dikit ya. Ya, yang kelima tidak sombong. Bapak Ibu sekalian, sombong ini bukanlah punya manusia. Ya, ini Allah lah yang punya hak untuk sombong. Tapi Allah tidak pernah menyombongkan dirinya. Tapi Allah bisa memberikan tanda-tanda kesombongannya. Untuk apa? Melawan kesombongan makhluk yang Dia ciptakan. Mudah-mudahan kita sudah bisa melihat benang merah ya Bapak Ibu ya. Apa-apa yang kita sampaikan dari tadi, bahwa kesombongan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada yang kita sombongkan di muka bumi ini. Karena yang kata wong Kelembang nih Pak, itu nih galak raso-raso ya. Raso-raso. Jadi raso-raso tadi kadang-kadang mendorong kita jadi sombong. Raso-raso lah paling hebat ya dah Ternyata belum hebat. Raso-raso kita lah paling kayo, itu kan baru meraso-raso. Ternyata tidak ya, banyak yang lebih di atas lagi. Ada lagi yang meraso-raso ya, kita ini lebih dari segalanya. Kadang-kadang sombong itu munculnya tidak ya disadari, tanpa disadari. Misal waktu sholat misalnya, duduklah di sebelah kita, mungkin orang ini kurang khusyuk menurut hati kita, lalu sombonglah kita dalam hati. Hai, khusyuklah aku dari dia nih di sebelahku nih. Nah, ini mulai muncul Bapak Ibu sekalian, rasa sombong yang tanpa kita sadari. Bahkan ada yang terucap, ada juga yang dengan perbuatan ataupun dengan gestur tubuh kita. Kemudian yang keenam, memanfaatkan ya, memaafkan kesalahan orang lain. Memberi maaf itu memang sulit memang, tapi tidak jadi beban Bapak Ibu ya. Bukanlah Allah membebani kita. Karena memberi maaf itu dikatakan lebih utama daripada meminta maaf. Bagi orang arif, dia akan memaafkan sesuatu itu sebelum orang itu menyampaikan maaf atau meminta maafnya. Jadi sebelum diminta, kita memberi maaf terlebih dahulu. Karena kita sudah masuk pertengahan Ramadan, ya, mudah-mudahan nanti pertengahan ke depan lagi kita sudah siapkan 1000 maaf yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Jadi hari ini sudah kita mulai maafkan Bu Baroro ya. Ya, bukan tanggal 1 Syawal nian kan. Hari ini pun sudah kita siapkan segudang maaf untuk kita semua. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ibu bapak sekalian, ini poin ke-8 ya. 7, berbakti kepada orang tua ini tidak diberatkan juga. Tidak berat nak berbakti dengan orang tua itu. Ternyata wong tua ini Bapak Ibu, akulah sekarang lagi bercucung Pak Kanwil sudah menyucucung. Kadang-kadang sederhana nih Pak pintaan kita nih. Ya tidak nak minta yang aneh-aneh. Tapi bagi anak yang peka, mudah sekali dia menyenangkan hati orang tua dan menghormati orang tua itu. Dengan yang sederhana saja. Misalnya cucung kita ini dan ladas-ladasnya, kita dipanggilnya, Pak katanya, lihatlah cucung kamu Pak. Ngapa lah pacak merangkak. Seneng nian kita Pak Kanwil. Ada kemajuan, mungkin kita jarang ketemu dengan dia, tapi dipertontonkan cucung kita pacak merangkak, itulah menyenangkan hati kita. Tidak harus diberikan sesuatu mungkin yang bernilainya sangat mahal, tapi diberikan yang sederhana saja. Didatang ke cucungnya, ke pangkuan kakeknya dan kangen, itu lebih dari segalanya ya. Dan berikutnya berbuat baik kepada orang tua itu, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya saat dia masih hidup, tapi berbakti itu sampai ke akhir hayat. Makanya saya mohon izin Pak Kanwil tadi, setiap sholat saya, karena petunjuk ibu saya dulu waktu umakku nak meninggal, pesannya dia, jangan lupa bacakan PTH katanya. Aku baru hari ini tahu bahwa begitu mukjizat Al-Fatihah itu Pak Rahman ya, luar biasa. Dan saya yakin ini sampai kepada orang tua kita, kawan-kawan kita, untuk mengingat itulah satu-satunya Bapak Ibu, orang tua kita itu satu-satunya yang bisa menghadirkan kita ke dunia sampai saat ini. Dan banyak hal mungkin yang sudah dilakukan oleh orang tua, termasuklah Pak, aku tidak bisa begawe di Kanwil ini kalau orang tua aku dulu tidak nyuruh aku sekolah.
Cobalah kalau aku dak sekolah dulu dak terima di kanwil ini pastilah. Nah ini ku nikmati seumur hidup, bahkan sampai mungkin pensiun insya Allah masih mengalir ya dak ya, buah karya ibu dan bapak saya kepada saya. Kemudian yang berikutnya, larangan ya mendekati zina. Jadi zina itu didekati saja tidak boleh, apalagi dikerjakan. Berat tak Pak ini? Tidak berat. Bagaimana Allah mentakdirkan kita jauh dari zina? Termasuklah saat ini Pak, kita ditugaskan di Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tidak banyak Pak godaannya. Mudah-mudahan dari hadir sampai pulangnya nanti kita dari Kanwil ini, kita bertemu dengan orang-orang yang soleh dan soleha, dan terus mengajak kita semua pada kebaikan. Nah mungkin ini salah satu. Lalu tetangga, keluarga, alhamdulillah keluarga kita selalu menjauhkan kita Bapak Ibu dari yang katanya zina ini. Insya Allah kita diselamatkan Allah Ta'ala dengan dukungan kawan-kawan sejawat dan juga keluarga kita di rumah. Kemudian 9, larangan mengejek orang lain, termasuklah ghibah ini. Jadi mengejek ini sebenarnya bisa Bapak Ibu, ringan kita kerjakan, tidak ngejek orang lain ini. Mulai kita kontrol dengan hati kita. Seandainya saya di posisi dia, apakah saya marah, apakah saya tersinggung? Begitu kita balikkan ke diri kita, tentu kita sadar, oh janganlah saya berbuat seperti itu, saya merasa terhina. Apabila saya menerima ucapan seperti itu, ini coba kontrol. Kemudian yang terakhir, berlakulah adil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berlaku adil ini relatif. Yang pacak kecil-kecilan kita mulai dari yang kecil-kecilan, yang bisa agak besar dikit ke besar sedikit, sampai ke akhirnya ibu bapak sekalian kita menjadi orang yang sangat bijaksana menurut tuntunan Allah SWT. Mungkin inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit kalau jam saya. Biarlah Pak, kelebihannya tidak usah dihonori Pak panitia ya, dari Rais ya. Tapi maksud saya begini Pak, saya sering beli pantun ke kawan-kawan ya. Jadi guru-guru terutama ya, rajin-rajinlah menerima tamu, karena setiap tamu itu adalah orang penting. Rajin-rajinlah mencari ilmu, karena hidup tanpa ilmu bagai rumah tak berdinding. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Allahumma wafiq wa mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.